Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholat, beberapa waktu yang haram untuk melakukan sholat. Wa ba'duhum yu'abbaru bil awqatil lati tukrahu fiha sholat, ay tukrahu karahata tahrim. Sebagian ulama mengungkapkan dengan ibarat al-awqatul lati tukrahu fiha sholat, beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat, yaitu yang dimaksud adalah makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Di sini dibahas al-farqu bainal haram wa karahatut tahrim, perbedaan antara haram dan makruh tahrim. Al-haramu ma sabata tahrimuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilut ta'wil katahrimi syurbil khomri. Haram adalah perkara yang sudah jelas dalilnya dengan dalil qat'i yang sudah pasti, yang tidak mungkin ada kemungkinan lain, yang tidak membuka kemungkinan lain selain adanya hukum haram, seperti keharaman meminum khamr. Karahatut tahrim ma sabata tahrimuhu bidalilin yuhtamalu ta'wiluhu katahrimi sholat fil awqatil khamsah. Sedangkan makruh tahrim adalah perkara yang ada dalil keharamannya tapi masih bisa dimungkinkan atau bisa ditakwil tentang keharaman itu, seperti keharaman sholat di waktu-waktu yang akan kita bahas ini. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholat khamsatun, salah satun muta'alliqatun bi zaman wasnani muta'alliqani bil fi'li. Waktu yang diharamkan melakukan sholat itu ada 5. 3 diantaranya berhubungan dengan waktu dan 2 sisanya berhubungan dengan sebuah kegiatan atau setelah melakukan suatu peribadatan. Al-awqatu salah satul ula al-muta'alliqatu bi zaman. 3 waktu yang pertama berkaitan dengan zaman atau masa. Al-awwalu min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ainil mujarradah, aima yusawi sittata asyara daqiqatan. Yang pertama, mulai dari terbitnya matahari sampai kira-kira meninggi 1 tumbak dalam pandangan mata, atau kira-kira 16 daqiqah. Penjelasannya, li'anna rumha arba'u darajatin wa darajatu arba'u daqaiqa. Karena 1 tumbak itu sama dengan 4 derajat dan 1 derajat itu sama dengan 16 daqiqah dalam hitungan ilmu falakiyah. Asani min istiwa isyamsi hatta tazula wa muddatu qasiratun jiddan fayahrumu iqos sholati fiha. Yang kedua, saat
matahari lurus di atas kepala, atau biasa kita kenal dengan waktu istiwa, sampai ia sedikit bergeser. Masa ini atau waktu ini berlalu sangat cepat atau sangat singkat, maka diharamkan untuk sholat di waktu ini. Wal istiwa wa antakuna syamsu fi wasti sama. Yang dimaksud istiwa adalah ketika matahari berada tepat di tengah-tengah langit. Wa zawalu mil usyamsi an wasti sama. Yang dimaksud zawal adalah matahari mulai bergeser dari tengah-tengah langit. Asalisu minal isfirori hatta taghruba. Ai idza sfarrati syamsu fawqa wiru'usil jibalil aliyah. Yang ketiga yaitu saat mulai muncul merah-merah di bagian tempat matahari terbenam, yaitu muncul warna merah saat matahari sudah mulai terbenam, dilihat dari semisal ujung tempat yang tinggi. Al-waqtani al-khoroni al-muta'alliqani bil fi'li. Dua waktu sisanya yang berkaitan dengan sebuah kegiatan peribadatan. Al-awwalu ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Yang pertama, setelah melakukan sholat subuh sampai matahari terbit. Asani ba'da fi'li sholatil asri hatta taghruba syamsu. Yang kedua, setelah melakukan sholat asyar sampai matahari terbenam. As-sholatul lati tahrumu fi hadhil awqatil khamsati naw'ani. Sholat yang diharamkan untuk dilakukan pada 5 waktu yang sudah disebutkan itu ada 2 macam. Tidak semua sholat haram untuk dilakukan pada waktu itu, tapi hanya 2 macam ini. Al-awalu an-nafilatu zatu sababil mutaakhir wa hiya sittatun. Yang pertama, sholat sunnah yang mempunyai sebab di bagian akhir. Wahya sitatun, yaitu ada 6. Sunnatul ihram, sunnatul istikharah, sunnatul khuruj minal manzil, sunnatul safar, sunnatul qatl, sunnatul hajat. Yang pertama, sunnatul ihram. Kenapa ini disebut memiliki sebab yang di bagian akhir? Karena sholat sunnahnya dulu, baru yang menyebabkan sholat itu dilakukan di akhir, yaitu ihram. Sholat sunnah dulu, baru melakukan ihram. Begitu juga sholat sunnah dulu, baru mendapatkan istikharahnya. Sholat sunnah dulu seperti ini, sunnatul khuruj minal manzil. Sholat sunnah dulu, baru sebabnya di akhir, yaitu keluar dari rumah. Sunnatul safar, sunnah akan bepergian. Sunnatul qatl, sunnah sholat sunnah ketika saat akan berperang. Sunnatul hajat, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah dulu, baru nanti di bagian akhir hajatnya akan dikabulkan. Asani an-nafilatul mutlaqah wahyallati laisa laha sababun wala waktun wa fi hukmiha sholatit tasbih kana fiha minas sholawatil laiti laisa laha sababun wala waktun muayyanani. Yang kedua, sholat sunnah mutlak. Apa itu? Yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab dan juga tidak memiliki waktu tertentu.
termasuk juga yaitu sholat tasbih dan semacamnya dari beberapa sholat yang tidak memiliki sebab, juga waktu yang ditentukan. Wa yustasna min hadza tahrimi makanan wa zamanan. Dikecualikan dari hukum keharaman ini atau hukum makruh tahrimnya beberapa 5 waktu itu, yaitu ada tempat dan waktu. Al-awalu makanan haramu makata ail masjidu wa ghairuhu min hudud haram fatajuzu sholatu fihi fi ayyi waqtin. Yang pertama berkaitan dengan tempat, yaitu tanah haram Mekah, entah itu masjid atau yang lainnya, selama masih dalam batas tanah haram, maka boleh melakukan sholat kapanpun, meskipun saat 5 waktu yang telah disebutkan. Asani zamanan minal istiwa hatta zawal yaumal jumu'ah. Yang kedua berkaitan dengan waktu, yaitu saat istiwa. Tadi sudah diterangkan istiwa saat matahari tepat di atas kepala. Dikecualikan yaitu hari Jumat, maka tidaklah mengapa sholat saat waktu istiwa. Yang menjadi tambahan catatan, wala yahrumu qada'u sholati fi hadhil awqatil khamsah wa kadzalikan nafilatu dzatu sababil muqtaqaddim. Tidak diharamkan mengqadha atau membayar hutang sholat di dalam waktu-waktu yang telah disebutkan. Begitu juga sholat sunnah yang memiliki sebab yang mendahuluinya, seperti kasunnatil wudu wa tahiyatil masjid, seperti sholat sunnah wudu dan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat sunnah wudu sebabnya adalah wudu dulu baru kemudian sholat. Awil muqarini kasolatil khusufi wal khusuf, atau sholat sunnah yang memiliki sebab yang menyertai, seperti sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Sebabnya adalah gerhana, sholatnya juga bertepatan dengan gerhana. Illa idza qasada iqa as-salati fil waqtil muharram fatahrumu, kecuali jika ia memang mempunyai niat untuk melakukan sholat sunnah yang sudah disebutkan barusan, sengaja ia lakukan di waktu haram, maka itu hukumnya haram. Hukmu sholati waqta khutbatil Jumat, hukum sholat saat khutbah Jumat berlangsung. Idza sa'idal khatibu alal mimbari harumati sholatu bil ijma' ayyang kanat walau kanat qada'an alal fauri illa sunnata tahiyatil masjid wajibu takhfifuha wa alla yazida fiha an rakaataini. Saat khatib telah naik ke atas mimbar, maka haram hukumnya sholat secara ijma, sholat apapun, walaupun itu adalah sholat qadha yang harus segera dilakukan, kecuali sholat sunnah tahiyatil masjid atau sholat sunnah saat pertama kali masuk masjid. Itu pun wajib untuk mempercepat sholat itu dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini.
Semoga bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.